Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemerintah telah menyiapkan obat-obatan serta antivirus. Obat-obatan tersebut harus dengan resep dokter dan melalui layanan telemedicine. Bahwa kita sudah memastikan bahwa obat-obatan itu lengkap. Kalau tanpa gejala, Bapak Ibu cukup dengan vitamin. Kalau ada gejala, bisa dengan obat anti panas dan lewat telemedicine bisa juga membeli obat antivirus. Dan 5 organisasi profesi sudah menyarankan antivirus yang di-endorse oleh organisasi profesi para ahli kedokteran adalah Avigan atau Favipiravir dan Molnupiravir. Ini juga yang nanti akan kita berikan dan kita sudah siapkan lebih dari 20 juta dosis. Tapi ini harus dengan resep, Bapak Ibu ya. Kalau yang antivirus harus dengan resep. Jadi Bapak Ibu tidak bisa beli sendiri dan sebaiknya jangan. Kalau Bapak Ibu beli nimbun di rumah, kasihan orang lain tidak dapat. Ya biarkan nanti kalau ada konsultasi dengan dokter atau telemedicine, kalau memang dibutuhkan obat-obatan antivirusnya, kita sudah siapkan lebih dari 20 juta dosis Favipiravir atau Avigan dan Molnupiravir. 2 itu obat antivirus yang disetujui oleh organisasi profesi. Tentunya Gemma, kalau kita melihat layanan telemedicine ini kalau digunakan dengan optimal bisa sangat membantu bagi masyarakat apalagi yang isoman. Betul sekali. Untuk mengetahui ini seperti apa tahapan yang harus dilakukan oleh pasien ketika dinyatakan positif COVID-19, sudah bergabung bersama kami Wayan Eka Putra, pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri saat ini. Selamat siang Pak Wayan. Halo, selamat siang Pak Wayan. Siang, Febrian, Gemma, apa kabar? Ya. Pak Wayan, apa Pak langkah pertama yang Bapak lakukan pada saat pertama kali dinyatakan positif COVID-19? Bahkan saya juga mendengar sebelumnya ini sudah kedua kalinya Pak ya positif ya? Iya, jadi ini positif yang kedua. Ya waktu pertama dengar ya tetap aja ada kagetnya, ada shocknya, tapi sebentar aja karena dari pengalaman, bukan pengalaman, dari kejadian yang pertama karena saya sudah pernah kena juga, saya juga melakukan isolasi mandiri waktu itu. Gitu. Jadi mungkin level kepanikannya nggak terlalu tinggi, tapi juga tetap standby, langsung menyiapkan diri untuk isolasi mandiri karena memang di sisi gejala mungkin saya relatif yang lebih ringan gitu, walau ada demam dan panas juga. Jadi nggak panik sih pertama. Mengapa memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah saja sendiri Pak Wayan? Ya, saya kan juga mengikuti perkembangan dari yang terjadi selama ini, terus begitu juga dari pengalaman yang pertama tahun lalu di Januari juga, jadi hampir persis tahun. Ketika yang sekarang ini kondisi gejalanya pertama saya merasakan lebih ringan daripada yang tahun lalu gitu. Sementara tahun lalu saya berhasil melewati dengan isolasi mandiri, jadi saya pikir ya udah keputusan pertama isolasi mandiri dulu gitu. Itu yang langkah pertama kenapa saya memilih isolasi mandiri gitu. Baik, Pak, kemudian kan ini sudah menjalani isolasi mandiri, seperti apa sebenarnya tahap yang dilakukan untuk bisa melakukan konsultasi bahkan juga sampai mendapatkan obat saat Bapak Wayan ini melakukan isoman, Pak? Ya, jadi kalau sebenarnya berdasar pengalaman yang tahun lalu juga mendapatkan obat dan konsultasi dokter relatif bagi saya yang saya alami ya itu cukup mudah. Jadi yang tahun lalu itu saya konsultasi dengan yang penting memberitahukan dulu RT setempat. Setelah itu RT saya menghubungi puskesmas dan sebagainya. Puskesmas nggak lama, dalam waktu hari pertama itu saya udah dapat obat dan juga dapat masukan bagaimana menjalani isolasi. Nah, yang sekarang ini saya pikir akan hal yang sama gitu. Jadi pertama yang saya lakukan, saya hubungi RT saya kemudian menghubungi puskesmas setempat. Tapi di sisi lain ya saya juga mengikuti berita bahwa Pak Menkes menyatakan bahwa obat-obatan bisa tersedia secara gratis, juga bahkan bisa konsul dengan melalui telemedicine. Nah itu saya coba juga di situ untuk yang kejadian yang kali ini gitu. Berarti Pak Wayan berhasil untuk konsultasi melalui telemedicine dengan dokter saat ini ya Pak ya?
Iya, saya relatif kemarin. Jadi saya kena mendapatkan informasi positif itu Selasa malam, terus kemudian Rabu pagi, Rabu siang, saya coba tuh melakukan konsul gratis itu, karena setelah saya mendapat hasil positif, saya mendapat WA dari Kemenkes mengenai pertama diinformasikan NIK saya bahwa saya positif, terus kemudian saya bisa mendapatkan layanan obat dan konsul gratis melalui telemedicine, langkah-langkahnya apa, semua ada di situ. Jadi pertama saya lakukan, saya coba ini seperti di video ini, saya coba melakukan pelayanan tersebut. Alhamdulillah berhasil, walaupun ya ada ini juga ya, ada cerita nggak menariknya juga, tapi nanti. Baik, Pak Wayan, kita mengetahui sudah menggunakan layanan telemedicine. Pak, sebenarnya layanan apa saja Pak yang gratis di dalam telemedicine tersebut? Kalau yang berdasar dari yang saya dapat dari WA-nya, yang pertama memang konsultasi dengan dokter. Terus kemudian obat. Dari hasil konsultasi itu kita akan dapat resepnya juga digital. Nah, dari resep itu saya hubungkan dengan alamat website yang linknya diberikan oleh Kemenkes. Nah, di situ saya memasukkan capture resep obat tersebut. Nah, dari capture itu kemudian diteruskan ke apotek. Tapi memang ternyata tidak semua obat yang diresepkan dapat. Nah, itu yang salah satu fiturnya, tidak semua. Jadi ada paket yang ternyata sudah disiapkan, ada paket B hanya 3 obat. Tapi saya rasa itu obat esensial yang menurut saya sih udah sangat membantu. Baik. Pak Wayan, ini sudah mendapatkan obat dari telemedicine, Pak. Apakah semua obatnya diantarkan langsung oleh aplikasi atau memang harus ada keluarga yang mengambil, Pak? Nah, ini diantarkan langsung. Hebatnya di sini, ini diantarkan langsung. Saya sama sekali tidak keluar rumah. Saya cuma modal HP aja di depan laptop. Saya kerjakan, ini sambil saya rekam, itu real time. Saya lakukan pemesanannya, semua prosesnya sekitar nggak sampai 20 menit sih. Proses mulai dari register, terus konsultasi, sampai booking obat itu nggak sampai 20 menit. Yang lama setelah booking dapat sampai obatnya datang, nah itu lumayan lama. Itu sehari semalam tuh hampir 27 jam catatan saya. Pak Wayan, sejauh ini apakah hanya Pak Wayan saja yang positif atau ada anggota keluarga lain yang positif? Lalu bagaimana cara menjaga agar tidak berkomunikasi secara langsung Pak di satu rumah yang sama? Nah, ini juga kita isolasi nih. Ini saya sekarang di kamar yang ya kira-kira hanya 3x4 dan di rumah kami ya kamar ini yang tersedia untuk isolasi. Kebetulan di rumah saya berdua dengan istri. Alhamdulillah untuk yang kasus pertama tahun lalu istri saya tidak terpapar sama sekali dengan menjalankan isolasi yang ketat seperti ini. Terus yang sekarang sampai hari ini alhamdulillah istri saya tidak merasakan gejala apa-apa. Mudah-mudahan beliau negatif terus. Tapi yang jelas dengan cara yang saya praktekkan tahun lalu sampai sekarang itu masih berjalan, dan tahun lalu alhamdulillah istri saya nggak terpapar. Baik, terima kasih Wayan Eka Putra sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Kita harapkan semoga lekas sembuh, kembali pulih dan juga bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih Pak Wayan. Sehat selalu Pak Wayan. Nah Febrian, kalau tadi kita mewawancarai salah satu pasien, sekarang kita akan mewawancarai Satgas COVID-19, yaitu Bapak Heri Trianto selaku Kabid Komunikasi Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mbak Gemma, Mas Ardian. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Pak Heri, ini bagaimana sistem aplikasi telemedicine melayani pasien COVID-19 Pak sejauh ini?
Iya, pengembangan telemedicine ini terus dilakukan ya sampai saat ini, dan ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang positif COVID tanpa kita termasuk mereka yang melakukan isolasi mandiri, jadi mereka tetap aman berada di rumah, tidak terjadi pemburukan, dan akhirnya menyelesaikan isolasi seperti yang sudah ditentukan kayak gitu. Dan karena memang karakter dari gelombang baru COVID-19 sekarang yang varian Omikron ini jauh lebih besar ya dibandingkan Delta, dan memang kalau dari data kita lihat tingkat hospitality-nya juga rendah karena memang lebih dari 90% yang terpapar ini tanpa gejala. Jadi untuk memastikan rumah sakit juga tidak kewalahan untuk merawat orang yang sebenarnya memang tidak diperlukan untuk melakukan perawatan, maka layanan telemedicine gratis ini menjadi sangat penting. Tadi menarik apa yang dialami oleh Pak Wayan tadi ya, sebenarnya sangat inspiratif gitu bagi yang lain, bagaimana beliau bisa secara disiplin melakukan isolasi mandiri dan menjaga keluarganya juga tidak tertular, sementara mereka juga mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan. Jadi memang dalam isolasi mandiri ini beberapa syaratnya perlu dipastikan ya. Mereka yang pertama adalah orang tanpa gejala, kemudian diusahakan usianya kurang dari 45 tahun. Kenapa ini dilakukan? Karena kalau dari data statistik, kematian terbesar itu terjadi di usia 45 tahun ke atas. Jadi data kami 80% kematian itu berasal dari usia 48 tahun. Ya, mungkin penyebabnya macam-macam karena mereka punya umumnya kalau semakin usia semakin banyak punya penyakit komorbid dan lain-lain gitu. Kemudian mereka juga tidak memiliki komorbid ya, dipastikan, karena memang kalau ada komorbid ini risiko terjadi pemburukan memang tinggi, kendati tidak semua komorbid juga mengalami pemburukan, tetapi lebih baik memang yang punya komorbid untuk mendapatkan pengawasan langsung dari tenaga kesehatan, bisa melalui kalau di DKI atau di Jabodetabek di rumah sakit darurat COVID-19 di Kemayoran atau di rumah sakit rujukan yang ditunjuk. Kemudian di isoman ini juga harus diperhatikan, Mbak, mereka yang positif ini memiliki tempat yang memadai untuk isoman, antara lain kamar mandinya terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Dia punya kamar khusus di situ yang kemudian dia benar-benar bisa melakukan isolasi, tidak berbaur dengan anggota keluarga lain yang negatif, karena ini sangat membahayakan atau terjadi penularan tambahan di sana. Seperti itu. Dan kita juga harus lihat juga yang positif ini saturasi oksigennya juga stabil ya, lebih dari 95%. Jadi ini diharapkan pemulihan lebih tinggi. Jadi kalau hasil temuan dari para ahli kesehatan, para dokter juga menemukan bahwa sekarang memang periode inkubasi dari varian Omikron ini makin pendek, sehingga 5-7 hari itu pasien itu bisa sudah negatif dari COVID. Tetapi untuk keamanan, isolasi mandiri dilakukan selama 10 hari. Ini untuk mengantisipasi jika ternyata ada varian virus lain seperti varian Delta yang sekarang juga masih ada di antara jumlah kasus harian yang sekarang sudah mencapai 55.000 per hari. Ya, baik Pak Heri, tadi juga Anda katakan bahwa untuk telemedicine ini kalau bisa digunakan bagi mereka yang isoman dan juga tanpa gejala, namun kalau ada pasien yang di tengah proses melakukan telemedicine ini mengalami kesulitan dan juga kendala, Pak, apakah ada penyesuaian dan juga penyelesaian yang dapat dilakukan? Iya, benar. Tapi semakin ke sini memang layanan telemedicine ini semakin bagus ya, seperti pengalaman Pak Wayan tadi, dan ini terus dilakukan dari Kementerian Kesehatan untuk memastikan. Jadi tenaga kesehatan yang terlibat juga bertambah, bahkan mereka yang dokter-dokter senior sudah profesor itu juga mereka bisa membantu untuk memberikan konsultasi kepada pasien. Tentu ini akan sangat bagus. Jadi masyarakat juga bisa
ini ya, di layar ini sebenarnya ini yang dibikin Satgas, berbagi tip ya, bagaimana kalau mereka mengalami positif, kemudian harus melakukan isolasi mandiri. Nah, masyarakat yang mengalami gangguan di layanan telemedicine tadi, tentu memang harus menyiapkan beberapa alternatif kontak ya ke layanan kesehatan terdekat, misalnya di puskesmas kayak gitu. Dan layanan telemedicine ini memang belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi prioritasnya memang di Jawa dan Bali, terutama adalah di wilayah-wilayah aglomerasi. Wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, kemudian di Semarang Raya, Surabaya Raya, Bali, Yogyakarta, seperti itu sekarang sedang diupayakan agar ini bisa diakses, dan kebetulan daerah-daerah ini adalah memang menjadi pusat penularan tertinggi saat ini. Jabodetabek paling tinggi, kemudian bahkan sekarang DKI itu sudah dilewati oleh Jawa Barat, kemudian ada Banten, kemudian Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Heri Trianto sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Sehat selalu Pak Heri. Sehat selalu Pak, dan juga tentunya Gema kita harapkan ini bisa menjadi salah satu upaya agar masyarakat yang isoman juga tetap tertangani dengan baik di tengah pandemi COVID-19. Betul.